panitia minimal 1 hari sebelumnya untuk memastikan seluruh rangkaian acara pelatihan dapat berjalan dengan baik. Sebagai syarat kelulusan dan untuk memperoleh sertifikat terakreditasi Mahkamah Agung, Divisi Mediasi UGM mengadakan ujian sertifikasi mediator berdasarkan standar dari Mahkamah Agung dan juga UGM. Ujian ini terdiri dari ujian tertulis, yaitu pilihan ganda dan esai yang nanti akan... Ya, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Hal penting dalam pembicaraan. Mediator mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan penataan ruangan mediasi sebagaimana tersebut di atas. Maka hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mediator harus menata dan mempersiapkan diri serta pembawaannya, karena kelancaran mediasi akan sangat bergantung kepada kemampuan mediator tersebut. Beberapa skill mediator yang penting dalam proses mediasi adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir, dan klien saya telah menyalurkan sepatu asetnya kepada pihak Bapak Yanto. Selama ini memang pihak Bapak Yanto tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, sehingga klien kami menganggap bahwa Bapak Yanto pada kami seorang ibu bersama putrinya. Putrinya ini sudah menikah dan sudah bercerai. Kemudian antara istrinya dengan pasangannya tidak ada masalah, tapi kemudian ibunya ini yang merasa bahwa apa yang dilakukan mantan suaminya itu tidak baik, dan ibu ini tidak puas dengan hasil putusan pengadilan gitu. Nah, jadi sebenarnya kan ibu ini menjadi stakeholder ya Pak. Nah, bagaimana kita menghadapi stakeholder yang ngotot bahwa dia itu merasa sebagai korban, sebagai orang yang bermasalah. Kalau boleh saya tahu Bu, ibunya itu tidak senang dengan mantan suaminya dalam hal apa? Jadi ketika putusan pengadilan sudah menetapkan bahwa anak diasuh oleh ibu dan ayah akan memberi nafkah dan segala kebutuhan anaknya, ibu dari anak ini sudah sepakat gitu, dan tidak keberatan. Tapi ternyata ibunya keberatan dengan kesepakatan putrinya ini. Nah, kenapa setelah kami gali informasi, kenapa? Karena suaminya ini orang kaya, dan ibu itu memang menginginkan harta yang lebih banyak dari suaminya. Iya, ibu itu memang menginginkan suaminya ini, putrinya ini menikah dengan laki-laki itu karena kaya tadi. Dan pada saat itu putrinya sedang kuliah di Fakultas Kedokteran, dan pada saat bercerai kuliahnya belum selesai. Ibu khawatir putrinya tidak bisa melanjutkan sekolah gitu, karena biaya yang mahal gitu. Jadi dia tidak puas. Yang kaya itu yang mantan suaminya. Mantan suaminya, ya. Jadi ibu itu pengen menikah, anak itu nikah lagi dengan suaminya, mantan suaminya itu tidak perlu menikah lagi, tapi membiayai. Oke. Nah, kalau Anda semua mendengar cerita Bu siapa Bu Mita tadi, kembali ke pertanyaan kita tadi, objek sengketanya apa yang sedang diperebutkan? Harta. Sebetulnya di antara yang pasangan suami istri ini kan tidak ada Pak. Nanti ibu dulu. Pertanyaan saya tadi yang diperebutkan apa? Kan kita mulai dari apa yang diperebutkan, baru kita cek siapa yang berebutan. Jangan kita mulai dari siapa yang berebutan baru kita cari barangnya. Coba, apa yang diperebutkan? Mari katakan harta. Kalau harta yang diperebutkan, siapa yang berebutan harta? Ada ibu mertua dan mantan suami. Jadi yang konflik ibu mertua dan mantan suami, mereka berdua yang harus dimediasikan. Istrinya nggak usah ikut. Itu kalau harta ya. Objek sengketanya ada, objek sengketa yang lain nggak?
anak mungkin kan ibu itu tidak mau mantan datang anaknya terus. Nah kalau anak yang rebutan siapa? Sama, yang rebutan anak itu ibu mertua dan mantan suami. Jadi sebetulnya dalam hal ini bu, istri itu bukan pihak. Pihaknya itu ibu mertua tadi atau ibunya dan mantan suaminya. Dua orang itu yang harus mediasikan. Seolah-olah ibu tidak bermasalah ya bermasalah. Ya, semua orang yang konflik selalu merasa dianya bukan yang bermasalah, seperti orang gila datang ke kita dan merasa dirinya normal itu loh. Bukan manipulasi. Saya kira kalau kita dalam konflik kita juga begitu kok. Dan masih ingat tadi saya bilang waktu kita menyelesaikan kita juga sekaligus seringkali mengedukasi orangnya. Dan tentu dia akan datang dan merasa dia bicara atas nama anaknya, itu umum sekali. Seperti yang tadi saya bilang ya, mahasiswa atau LSM datang dan bicara atas nama orang lain. Kalau dalam kasus ibunya itu yang konflik ibunya, kalau dalam mahasiswa yang konflik orang lain. Kita bisa berada dalam situasi keduanya itu. Tapi kita harus hati-hati dan lihat yang mulainya dari kita cek orang ini sebenarnya sedang berbutan apa gitu. Apa yang langka di sini. Nah kalau dari cerita itu menurut saya memang yang langka sini uang. Nah mungkin ya Bu, mungkin setelah Ibu telusuri lagi, jangan-jangan memang dibalik ini semua istrinya itu yang ngadu-ngadukan dunia yang protes. Bisa jadi. Tapi minimal dari cerita Ibu tadi yang kita temukan hanya ibu dan mantan suami. Urusannya adalah uang. Uangnya memang jadi milik suaminya, mantan suaminya. Tapi itu yang mereka perebutkan. Oke ya? Di situ itu, ya, jadi harus baik, terutama sesama organisasi. Kalau dengan organisasi lain biasanya agak pelit ya, agak pelit. Tapi kalau sesama masyarakat bisa cari yang lain, bisa ada baru. Nah, itu ya bapak-bapak ibu ya meskipun canggih sekarang kita menggunakan Zoom atau lain-lainnya, tetapi alangkah baiknya di daerah itu dibentuk sebuah cabang seperti Dewan Perwakilan Daerah atau cabang untuk wilayah misalkan provinsi, nanti bisa DPD atau DPC. Syaratnya sangat mudah sekali sebenarnya. Kemarin kita akan memberikan surat mandat berada di Yogyakarta dengan poin 90,25 untuk nomor 3 Ibu Tarori Cindy Mariana. Dengan poin 91,70 nomor 2 Ibu Melsi Saron Angelika Saputra. Dan dengan total nilai 92,85 nomor satunya adalah Bapak Jeffrey Herdi Betul, dan panitia rekan pelatih yang saya banggakan. Alhamdulillah ya, kita setelah melalui rangkaian kegiatan yang padat dan berpengalaman, kita telah berhasil menempuh latihan ini dengan baik. Ya, itu kan dulu. Semoga ilmu yang kita bisa aplikasikan ya dalam kehidupan sehari maupun tugas yang kita sebagai mediator profesionalnya. Amin. Bantuan Program Indonesia, MMI dan divisi mediasi Universitas Gajah Mada, baik yang dari BMUGM ataupun dari NAP, dan yang berbahagia seluruh peserta pendidikan dan pelatihan. waktu kita bisa berjumpa, mungkin kota Jogja ini menjadi kota kenangan. Next time kita ketemu lagi di Jogja, tentu dengan cerita yang baru, cerita yang lama tetap menjadi kenangan indah yang terukir di sudut kota Jogja. Nah itu bisnisnya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas silap kami semua. Kalau ada yang baik mohon dibawa, kalau ada yang buruk mohon ditinggal di luar lagi saja. Dan Bapak Ibu yang mau cari mantu tolong cari apa. Ucapkan atas alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan dan pendidikan mediator angkatan ke-13 hanya terkait ditutup.
rekan-rekan. Yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penutupan pendidikan dan pelatihan mediator umum bersertifikat kerjasama antara Yayasan Bantuan Hukum RAM Indonesia, Mediator Masyarakat Indonesia, dan Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gajah Mada angkatan ke-13 tahun 2024. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.